semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Pilih kartu lagi yuk. Apa dia berharap untuk kembali padamu? Ya, kita bicara soal asmara lagi. Saya ada live YouTube sebelumnya, tapi saya kalau live YouTube saya lagi pengen batasin gak bicara soal asmara. Soalnya video pilih kartu saya di YouTube udah banyak banget bicara soal asmara ya. Tapi ada juga karir, ada banyak hal ya. Kemarin saya juga barusan live YouTube untuk bicara soal bagaimana cara mengatur pikiran positif selama pandemi Corona. Oke? Kita bicara sekarang apa dia berharap untuk kembali padamu. Silakan pilih, ada 4 pal. Di sini saya pakai white crystal, ya. Terus di sini pakai black rock, ya. Di sini ada citrine, yellow citrine, dan di sini ada tongling jade, giok tongling, ya. Saya kasih waktu untuk memilih. Saya akan jawab tentang pendapat dia tentang kamu, ya kan. Kemudian apa dia berharap untuk kembali padamu. Oke. Saya kasih waktu deh sekarang untuk memilih pal 1, 2, 3, 4. Boleh pilih lebih dari 1 pal kalau rasanya resonate ya, silahkan. Sudah memilih ya. Ketika memilih yang pasti memang harus pakai intuisi ya. Pilihan pertama yang keluar itu yang Anda pilih. Kalau memang rasanya misalnya batu ini ya sangat amat memikat hatimu, ya berarti ini, memang ini ya. Kalau sering lihat video pilih kartu terus habis itu Kak, aku tuh suka banget pilih yang ketiga, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang ya mungkin itu dimaksudkan untuk kamu, dan lihat aja apakah pesannya benar-benar terasa banget untuk kamu atau tidak ya. Jadi apakah dia berharap untuk kembali padamu? Yuk kita masuk ke pal yang pertama. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ya. Yuk. Halo. Yang pilih pal 1 yang white crystal, apakah dia berharap untuk kembali padamu? Yang pertama adalah kita cek dulu ya energimu dan energi dia. Energimu di sini ada Three of Fire, energi dia ada Call. Call itu kartu judgment di set tarot yang biasa. Three of Fire itu Three of Wands. Energinya api kan ya, ini keduanya energinya api. Jadi kedua dari kalian tuh kemungkinan ya, kalau ini resonate, kalian itu bisa jadi zodiaknya Aries, Leo, Sagittarius ya. Aries, Leo, and Sagittarius. Oke. Nah, yang pasti sih yang satunya dirimu ini lebih ke kayak bisa sebenarnya bisa bekerja sama dengan dia. Kalau dia itu lebih yang kayak lebih punya pandangan untuk apa ya, pengen call ya. Jadi dia kayak punya pandangan sendiri lah gitu. Jadi kayak dia bisa ngejudge atau dia bisa menghakimi, berpendapat sendiri tentang dirimu yang notabene-nya mungkin gak di cross check atau gak ditanyakan lagi kepada kamu. Pokoknya dia anggap kamu seperti itu. Kalau kamu tuh kayak ya udahlah, aku bisa terima kamu gitu loh ya. Selama pokoknya kita bisa berjalan bersama gitu. Nah, itu yang membedakan kamu dengan dia. Oke. So, apakah dia ada berharap mungkin waktu itu kalian berpisah karena ini ya, karena konflik ini gitu. So, apakah dia ada berharap untuk kembali padamu? Yang pertama kita cek dulu lah pendapat dia tentangmu. Nah, karena kan dia di fase judgment ya, di levelnya level judgment atau call. Di sini ada Two of Pentacles, Two of Earth maksudnya ya, dan ada Queen of Air. Alright. Ya, ditambah dengan call di sini ya berarti dia ini pendapat dia tentangmu ya, dia mempertimbangkan sih. Ya, dia mempertimbangkan, nggak tahu ya, dia kayak mempertimbangkan sisimu A, B, C, D, mungkin kamu ini, mungkin kamu itu. Pokoknya banyak hal yang ada di benaknya yang membuat dia tuh berpikir seperti apa aku harus kembali lagi padamu atau tidak. Tapi sebenarnya dia lebih ke kayak kalau sesuatu udah selesai itu selesai aja gitu. Karena ada Queen of Air di sini ya, yang tegas gitu. Jadi lihat aja di sini dia ada burung hantunya kayak gitu. Yang burung hantu kan serem ya. Dia hanya aktif di malam hari. Terus ya iya, kalau burung hantu itu kalau yang kecil-kecil yang lucu-lucu dia bisa aja dibiarin jalan-jalan kemana-mana. Tapi yang sudah agak besar itu kan biasanya burung hantunya juga kayak gak dilepas ya kan. Nah, seperti itu. Jadi dia memang membuat sebuah pagar ya. Dia membuat sebuah pagar yang cukup besar sih ya. Jadi dia kayak
kalau seandainya udah selesai aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya masih mempertimbangkan sih, sejujur-jujurnya seperti itu. Nampaknya sih dia buat pagar banget gitu. Nah, Two of Fire di sini ya, kalau dirimu itu bersedia untuk bekerja sama atau bersedia untuk menerima dia apa adanya, kalau dia tuh masih di tahap nunggu gitu loh ya. Dia tuh pendapat dia tentangmu tuh adalah apa ya, kalau bisa dibilang sih dia nunggu, tapi dia mau lihat kamu seperti apa gitu. Mungkin dia juga ngerasa ya udah kalau kamu di sana juga nungguin aku juga bakalan di sini aja gitu. Tapi sekali lagi ya, memori di antara kalian ya, sebenarnya kan dia ada mempertimbangkan gitu loh. Kenapa saya bilang sekali lagi? Karena ya itu dia ada mempertimbangkan, ada memori di sini, ada Six of Water di sini gitu. Jadi ada feeling yang sangat dalam sih kalau saya bilang. Ingatan atau memori di antara kalian tuh ada gitu, yang menyebabkan ya dia melihatmu sebagai sosok Queen of Earth ya, entah itu dirimu laki-laki atau wanita. Wanita laki-laki sama aja. Queen of Earth di sini bukan berarti energimu feminim, enggak, tapi kayak dia melihatmu sebagai seseorang yang intuitif. Harusnya kamu tuh pasti paham aku tuh seperti apa gitu. Kamu tuh pasti tahu mauku tuh apa ya. Kamu tahu aku nggak akan kembali lagi padamu. Kamu tahu ini nggak bisa diperbaiki. Tapi sebenarnya kita bisa baik kembali nggak ya? Sebenarnya dia ada mikir di situ. Cuman kayaknya dia tuh merasa seperti kamu tuh pasti paham perasaan dia yang seperti ini yang kayak merasa yang kayak merasa dia sudah buat pagar. Dia sebenarnya mempertimbangkan, tapi dia juga nggak tahu lagi mesti kayak gimana ya kan. Terus habis itu dia juga nunggu aja stagnan di sini. Kamunya juga mungkin dia juga melihat kamu dari banyak sisi, tapi ada sisi baiknya juga yang menyebabkan ada pertimbangan karena ada memori juga yang dia ingat, makanya dia nggak bisa lupa gitu. So ya namanya pernah ada satu perasaan ya, nggak mudah lah sayang ya. Perasaan itu pasti pasti besar banget gitu. So ya, karena seperti itu saya lihat dia ingin untuk ya istilah kata membina lagi suatu hubungan yang baik sebenarnya mau, tapi dia punya prinsip. Kalau sudah putus atau udah pisah tuh nggak mungkin bisa baikan lagi. Itu pandangan dia sih. Ya ribet kalau udah punya pandangan kayak gitu. Terus ini saya akan bacakan. So ya, kalau ini kan pendapat dia tentangmu ya. Kita masuk ke ya sebenarnya dia mau kembali kembali padamu nggak gitu. Apa dia berharap untuk kembali padamu? Oracle Wisdom sama Interpretation, Illumination. Oh, ini ada dua kartu yang berbalikan nih. Pertama gini, karena ada si Oracle Wisdom di sini ya berarti dia merasa kayak ya kalau memang ada jalannya dikasih sama Tuhan untuk kembali ya monggo lah, nanti bisa dibicarakan lagi gitu. Mungkin ya dia ngikutin aja gitu loh ya, kalau memang Tuhan udah kasih jalan untuk kalian bersama kembali gitu. Nah, di sini ada kartu Palmistry Interpretation. Sebenarnya dia sih masih kayak merasa interpretation yang di sini sih sepertinya lebih ke nasib ya, karena kalau membaca garis tangannya seperti ini sih ya. Apa itu kok hitam-hitam? Jadi istilah kata kalau membaca garis tangan seperti ini tuh maksudnya ini lebih ke nasib gitu loh. Maaf ya, lebih ke nasib, interpretasi nasibnya dia sendiri. Jadi kayak kalau memang nasibnya itu berjalannya ke arah situ untuk kembali lagi padamu ya. Mungkin dia seperti kayak udah berserah aja gitu loh. Kalau emang jodoh ya ntar pasti balik, kalau enggak ya udah. Jadi dia juga nggak bakalan usaha. Dia ingat tentang kamu, memori-memori indah tentang kamu. Dia mempertimbangkan untuk kembali padamu di dalam pikiran dia, tapi tidak di dalam tindakan dia.
dan illumination dari candle di sini. Sebentar ya, saya dapatkan pesannya dulu, karena kalau dari illumination sebentar, kasih saya waktu ya. Oke. Sebenarnya sih lilin penerangan ya. Jadi kamu nantinya mungkin ya dia merasa kayak nantinya akan ada jawaban juga. Lilin penerangan sih benar-benar. Berarti memang nantinya dia akan dapat jawaban juga menurut dia sendiri ya. Jawabannya nanti akan jelas juga, apakah bisa balik atau tidak gitu loh. Yang penting dia jalani hidup dia apa adanya aja, tapi dia terbuka aja kalau memang maksudnya dia udah bilang, udah mempertegas kalau suatu hubungan tuh nggak mungkin bisa balik lagi, tapi kalau Tuhan kasih jalan balik lagi ya akan balik lagi gitu loh. Kalau memang ada jalannya, mungkin suatu saat dipertemukan entah di jalan atau bagaimana, kemudian melalui sebuah pembicaraan kemudian kalian bisa bersatu lagi, ya monggo, nanti dia nggak menutup kemungkinan ke situ. Tapi untuk saat ini ya kalau pokoknya udah pisah ya nggak akan balikan lagi, menurut dia seperti itu. Itu prinsip dia ya, tapi dia tetap serahkan semua atau berserah pada Tuhan gitu, pada takdirnya, pada jalannya, pada karmanya gitu ya. Oke, seperti itu yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Semoga ini membantu. Kalau mau lebih detail personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Saya ke PAL 2 ya. Oke, yang pilih PAL 2, yang pilih BlackRock ya. Apakah dia berharap untuk kembali lagi padamu? Yang pertama kita lihat dulu untuk energimu dan dia dulu ya, untuk signmu dan dia. Di sini kalau signmu ada Magician, kalau sign dia ada sini ada Two of Air, sama-sama sebenarnya elemen air ya, elemen udara. Jadi bisa jadi Gemini, Libra ya, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, terus untuk si dianya ini kamu dan dia sama aja di elemen air ya, udara, dan dia lebih ke Libra sih sebenarnya, Libra, Aquarius, cuman tergantung mungkin kalian adalah salah satu dari ketiga elemen ini ya, kamu maupun dia. Nah, kalau dia kamu itu mungkin lebih ke seperti ya kalau bisa merubah sesuatu, terus pengen menuju ke sebuah perubahan yang dipaksakan mungkin ya, kalau bisa gitu loh. Kalau dia lebih ke kayak menutup menutup diri mungkin ya, di sini Two of Air, menutup diri dan sudah stuck di situ aja, mungkin merasakan ketidaknyamanan di situ ya. Pesimis ya, tipe yang pesimis. Kalau dirimu tipe yang ya pengen perubahan yang kalau bisa berubah dan berubah terus gitu loh, cepat bosan, mungkin tipikal seperti itu ya. Nah, oke. Nah, apakah dia berharap untuk kembali padamu? Yang pertama kita lihat dulu pandangan dia terhadapmu dulu ya. Di sini ada Tower sama ada Four of Water. Towernya ini jelas ya. Jadi kalau dari The Tower itu dia memang pandangan dia terhadapmu, dia karena sebelahnya Four of Water ya. Sepertinya dia nggak mau sih, pandangan dia terhadapmu, dia kayaknya nggak mau pikirin kamu. Pandangan dia terhadapmu, dia nggak mau pikirin kamu. Oke, tapi kayak gitu, dia nggak mau pikirin kamu, dia mau membuangmu jauh-jauh gitu. Jadi dia merasa seperti sesuatu yang sudah tidak ada arti apa-apanya lagi untuk dia, sesuatu yang perlu dia hindari, sesuatu yang nggak bermakna lagi untuknya, sesuatu yang sebel banget ya, sesuatu yang ingin dia, ya istilah kata, sesuatu yang ingin dia buang dan dia tidak mau peduli lagi gitu ya, sedih ya. Tapi ya kayak gitu, dia jadi nggak ada harapan untuk, tidak ingin untuk kembali lagi padamu gitu. Tuh lihat ya, Four of Water di sini. Nah, tapi di sisi lain ada Fool sama Four of Air kan. Di sisi lain sepertinya memang dia
mau mulai hubungan, bukan hubungan baru ya, dia mau mulai hidup dia yang baru. Dia ingin membuang kamu, mungkin kamu dianggap toksik bagi dia, mungkin kamu dianggap racun dalam hidupnya. Jadi dia tidak mau lagi ada hubungan seperti ini. Dia tidak mau lagi kembali padamu. Dia tidak, bukan kembali ya, kita bicara soal dia memikirkan kamu aja dia nggak mau gitu loh ya. Dan dia sepertinya sedang ingin hidup bahagia ya, messenger of fire di sini. Dia ingin hidup bahagia, dia ingin hidup tenang, dia ingin sukses, dia ingin cemerlang dalam hidupnya dia. Dan dia Four of Air ini, lihat deh, ada seorang malaikat yang duduk di situ. Jadi maksudnya dia ingin sendiri, dia ingin meditasi, dia ingin tenang ya. Kalau dia bisa meditasi, dia meditasi. Kalau dia suka berdoa, beribadah ya, dia berpusat atau fokus pada apa agamanya, dia meditasi, berdoa di sana. Dan dia ingin memulai hidup dia lagi yang baru setelah dia berpisah denganmu, dan dia tidak mau kembali lagi padamu. Dia ingin sudah ini semua, dan dia bahkan gak mau pikirkan kamu lagi ya gitu. Mungkin ada perasaan kesal yang sudah berakhir di, kalau kesal tuh kan masih kepikiran ya, aku gak suka banget sama tuh orang, berarti masih kepikiran. Kalau ini tuh yang kayak ada kepikiran kamu aja sekali tuh dia mau buang gitu. Dia maunya hidupnya bahagia, dia mau menemukan penerangan kembali dalam hidupnya dia mau happy, dia mau sukses, dia mau hidupnya kembali di jalan yang terang gitu. Dan dia mau Tower ini berpisah. Saya ambil Tower sama Four of Water yang biar jelas gitu ya. Sebentar, sini Tower, sini Four of Water. Jadi lihat Putri Duyung ini ya, Putri Duyung ini seperti kayak dia menolak, dia membiarkan ini apalah, mutiara atau apapun ini yang lepas dari dia gitu. Jadi dia sepertinya udah nggak mau yang lain masuk dalam hidupnya dia lagi. Dan dia masuk kembali dalam air, dan dia ingin sepertinya ya berpisah gitu. Dia ingin memisahkan diri sih dari pikiran ini. Dia nggak mau berpikir tentangmu lagi, apapun bentuk pikiran itu, sedikit pun tentangmu. Ya segitunya lah dia. Segitu ilfilnya kah kau denganku? Iya. Oke. So, kalau seperti itu, apakah dia ada berpikir untuk kembali lagi padamu dengan seperti ini keadaannya ya, dengan keadaan di mana dia mau untuk apa istilah kata pikiran dia itu kayak mau mengeluarkan kamu dari pikiran dia, dan dia beneran nggak mau kepikiran kamu lagi. So, apakah dia ada keinginan untuk kembali padamu? Di sini ada kartu spells ya. Di sini ada kartu, maaf kena batunya. Oke. Di sini ada kartu spells, alchemy, ya. Spells ini berarti mantra, aura, dan kartu buku. Kalau dibilang dia mau kembali lagi padamu, kecuali kamu membuat dia melalui mantra-mantra tertentu, melalui doa-doa tertentu. Maksudnya doa-doamu ya, untuk berharap kembali lagi padanya, baru dia bisa kembali padamu. Kalau enggak, ya kalau cuma begini-begini aja, ya dia sedang lebih ke fase ini kan, fase Four of Air ini kan, lebih kepengen berdiam diri dan mengobservasi diri, dan dia lebih ingin mengenal dirinya. Jadi dia nggak mau untuk kembali lagi padamu. Jelas tidak mau sih ya, book knowledge. Jadi dia ingin memperkaya dirinya. Mungkin dia sedang mempelajari sesuatu, mungkin sedang sibuk dengan sesuatu, mungkin sedang ya istilah kata dia memberi celah atau mengizinkan dirinya untuk lebih untuk menjadi pribadi yang lebih hebat kali ya. Nah terus dia mengobservasi diri dia sendiri, dan dia semacam kayak ya pokoknya kalau enggak ya enggak. Dan apalagi dia sudah buang kamu dari pikirannya dia, kecuali kamu yang ya bukan pelet sih ya, saya nggak sarankan itu. Cuman mungkin bisa jadi dengan doa-doa manifestasimu ya kan, cara menarik jodoh yang kamu mau kan ada tuh, saya buat satu video seperti itu ya. Bisa dengan kekuatan keyakinanmu mungkin bisa menarik
menarik dia dan mengirimkan sinyal ke dia kalau kamu memikirkan dia juga gitu loh. Tapi kalau nggak melalui itu, kalau dirimu hanya terdiam dan mungkin nonton video ini karena mungkin kamu sudah nggak tahu lagi apa yang bisa kamu lakukan terhadapnya, atau bahkan berdoa pun sepertinya dia tidak kembali, sepertinya kamu juga sudah meminta pada Tuhan tapi Tuhan tidak mengembalikan dia padamu, mungkin ya memang harusnya seperti itu gitu ya. Oke, tapi kalau memang masih berharap, nggak apa-apa, monggo lakukan aja. Toh nggak ada salahnya tuh berdoa gitu loh. Itu yang sama itu positif ya tetap positif. Kalau itu nggak positif ya jangan lakukan gitu ya. Ingat ya, semuanya kembali lagi ke karma masing-masing. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih yang sudah pilih PAL 2. Kalau mau lebih detail lagi bisa personal reading di nomor WhatsApp yang ada ya di deskripsi. Saya langsung masuk ke PAL 3 ya. Oke, yang pilih PAL 3 yang citrine ya, yang warnanya kuning ini batunya. Untuk energi dirimu dulu, di sini ada world, berarti dirimu lebih ke kalau world itu berarti lebih ke energi bumi tanah ya, berarti lebih ketemu ke Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau si dia itu Chariot itu lebih ke Cancer, Scorpio, Pisces ya, utamanya ke Cancer kayak gitu. Jadi dia elemennya elemen air. Nah, sebenarnya kalau di dia tuh lebih ke pergerakan yang lebih cepat gitu. Kalau dirimu tuh lebih ke kayak, maksudnya dia ini maunya sesuatu yang mungkin dalam konteks yang lebih apa ya, lebih kecil kali ya. Kalau dirimu nih lebih ke sesuatu yang lebih besar gitu cara pandangnya. Kemungkinan seperti itu karena dirimu cara pandangnya sebagai the world sih di sini. Nah, apakah dia akan kembali padamu atau dia apakah dia berharap akan bisa kembali padamu? Ada 5 of Air di sini. Nah, ini 5 of Air dulu. 5 of Air ini layaknya dia ada kayak seorang malaikat di sini yang dia terbang seperti sedang menari balet di sini di atas angkasa. Dia pikir dia sudah terbang cukup tinggi, tetapi si burung-burung ini juga bisa terbang tinggi. Jadi menunjukkan bahwa dia pikir mungkin dia sudah lepas darimu ya. Ternyata dia belum bisa melepaskan diri dari pikiran tentangmu. Jadi dia masih berpikir tentangmu. Oke, dia masih memikirkanmu dan dia masih mungkin punya harapan, mungkin ya masih punya suatu optimisme tentang kamu. Mungkin masih banyak kepikiran hal positif tentang kamu gitu ya. Tapi dia kayak nggak mau ngakuin gitu loh. Atau dia yang kayak kepikiran tapi kayak udahlah, aku udah bisa ngelupain dia kok, maksudnya ngelupain kamu. Tapi ternyata tidak, ternyata masih kepikiran. Loh gitu. Dia itu melihatmu sebagai seorang emperor ya, sebagai seseorang yang mungkin nggak mau ngalah sama dia, mungkin punya pendapat sendiri, mungkin nggak bisa cocok sama dia karena dia itu cenderung, karena kan dirimu world ya, aslinya emperor gitu. Nah, jadi kalau dia itu tipikal orang yang dia mau bergerak cepat, meskipun misalnya sekarang gini deh, kalau kamu mau duit 1M, dia yang 100 juta aja udah cukup. Lebay banget ya saya ya, nggak apa-apa lah ya, kita tuh harus positif gitu, uang kita banyak banget gitu. Jadi biar rezeki terus datang, amin ya. Jadi dari emperor di sini itu melambangkan kalau dia itu merasa kalau kamu itu besar gitu loh, besar. Sedangkan dia sendiri kayak, aku tuh nggak bisa berpikir sejauh kamu gitu. Aku tuh nggak bisa berpikir seperti kamu. Kamu tuh maunya menjadi orang besar, raja, emperor. Kalau aku itu di sini ya pokoknya aku sukses aja, yang pokoknya aku bisa makan, bisa minum dan bisa menikmati apa yang aku mau aja udah cukup bagiku gitu loh ya. Dan 6 of Air di sini. Oke, jadi dia ngerasa kamu yang membuat jarak gitu. Dia merasa perpisahan kalian itu karena kamu. Dia merasa kamu yang menyebabkan ini semua terjadi. Dia merasa kamu nggak mau ngalah dan
kamu yang memulai ini semua, kamu yang nggak mau kita menjadi bahagia gitu. Kok nyalain aku? Iya, tapi memang gitu. Itu perasaan dia. Dia ngerasa kamu yang salah. Dia ngerasa kamu yang nggak mau ngambil bagian untuk ngalah atau berbuat kebaikan untuk hubungan kalian. Dia ngerasa kamu nggak mau mencari jalan terbaik untuk kalian berdua gitu loh. Padahal seharusnya bisa. Ya, menurut dia sih harusnya bisa. Gitu. Nah, ditambah dari Seven of Air, dia merasa dia merasa kamu tuh menekan dia atau berbuat curang terhadap dia. Dia merasa kamu tuh sudah, bukan curang ya, kalau kecuali ini ada orang ketiga ya, itu bisa jadi. Cuman dari Seven of Air ini tuh lebih ke kayak dia ngerasa kamu sudah berbuat salah sama dia lah, intinya begitu. Ya, dia ngerasa kamu tuh yang membuat jarak dan menjauhi dengan adanya kartu kapal ini, kayak pergi menjauh, dan di sini kayak dia ngerasa kamu sudah, dia kamu yang memulai ini semua, kamu yang nggak mau kembali padaku, kamu yang nggak mau mewujudkan kebersamaan di antara kita, kamu yang pada akhirnya membuat jarak dan akhirnya menjauh dariku. Kamu yang menyebabkan, bukan menjauh dariku ya, kamu yang menyebabkan aku terpaksa harus menjauh darimu karena kamu tuh nggak berarti lagi untukku. Ya, bukan nggak berarti ya, kamu nggak mau berjuang untuk kita gitu loh, kamu nggak mau mengalahkan egomu gitu. Lah, dia juga ego dong kalau gitu, karena dia bilang kamu nggak mau ngalahin ego, kan berarti dia juga ego ya. Istilahnya kenapa sih dia nggak mau ngalah juga, kalau kamu harus mengalah, atau kenapa kamu yang harus mengalah deh gitu. Tapi ya seperti itu dalam perasaan dia. Kita bicara soal perasaan dia ya. Waktu ini saya sering banget mendapatkan nasihat, dan saya sendiri menasihati orang. Makanya saya juga kalau dalam hubungan asmara, saya juga berharap sekali, mengendalikan sekali pikiran saya, dan semoga kedepannya bisa ya. Saya pengen banget banyak mengalahkan ego saya sendiri untuk bisa menciptakan satu hubungan yang lebih langgeng lah ya gitu. Oke. Terus di sini ya Seven of Air ini juga kelihatannya ya itu dia berpikir kalau kamu yang sudah menghancurkan hubungan ini, kamu yang menyebabkan aku harus pergi gitu loh. Oke. Terus di sini jadi apakah dia berharap untuk kembali padamu? Di sini ada pendulum, decision, astrologi, destiny, dan certainty. Oh, dia mau kok kembali padamu, dan dia berharap. Jadi kalau dia ini kan berarti kan dia kepikiran tentang dirimu ya. Dia kepikiran bagaimana mungkin bagaimana egonya kamu, bagaimana ininya kamu gitu. Kepikiran banget gitu. Jadi ya dia punya harapan. Dia kayak merasa kalau sebenarnya kamu tuh jodohku gitu loh. Destiny, astrologi, destiny di sini. Sebenarnya kamu tuh jodohku, tapi itu kamu harus ini dia sudah putuskan kalau kamu jodohku, dan itu sudah pasti, certainty di sini ya. Itulah kenapa kita dipertemukan, itulah kenapa kita bersama-sama bertemu dalam kehidupan sekarang. Itulah kenapa karma membawa kita bertemu bersama, menemukan masalah ini supaya kita bisa jadi lebih dewasa. Dalam pikiran dia seperti itu gitu loh. Makanya dia masih nungguin kamu mungkin ya, dan dia mau kembali ke kamu. Kalau kamunya juga berubah, kalau kamu gak berubah, kali-kali juga dia akan kembali padamu sih ya, karena dia sebenarnya paham kalau kamu tuh jodohnya dia tuh masih sayang, dia tuh masih cinta gitu, dan dia mau bersama sih ya. Oke, so saya lihat seperti itu, dan semoga ini benar-benar resonate dan benar-benar dia mau kembali padamu. Oke, itu untuk yang pilih PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Ini jatuh sebentar, saya ambil dulu, ada di mana? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya seperti itu. Nanti saya cari lagi di mana itu batunya. Dan terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Kalau misalnya mau personal reading lebih detail lagi, bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Oke, saya pamit, semoga semua berbahagia selalu. Kita langsung ke PAL 4 ya. Oke, yang pilih PAL 4 ya. Apa dia berharap untuk kembali padamu? Berharap ya.
masalah bisa kembali atau tidak beda cerita. Tapi kita lihat dulu harapan dia tuh ada atau tidak untuk kembali. Padamu di sini ada Tongling Jet yang hijau di sini. Yang pertama kita lihat dari sign-nya dirimu dulu. Di sini ada Messenger of Earth. Jadi sign dirimu ini bisa jadi Leo, Virgo ya. Ini untuk dirimu ya. Tapi kalau emang resonate untuk semua orang, termasuk juga kalau lihat zodiak itu nggak selalu dari tanggal lahir aja, tapi bisa lihat dari jam lahir dan masih banyak ada hitungan-hitungannya ya. Kemudian kalau tidak salah dari jam lahir juga bisa ya. Ya, tergantung sih. Kemudian di sini ada Ace of Earth. Nah, untuk sign-nya dia, yang pasti sign-nya dia itu adalah bumi, Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn, ya, oke. Jadi kalian bisa aja sama-sama Virgo nih, gitu. Kalau sama-sama Virgo kan sebenarnya lebih ke menganalisa suatu masalah tuh lebih ke kayak pengen segala sesuatu tuh sempurna gitu ya kan, terus polos ya. Pure hatinya, murni gitu loh. Nah tapi ya masing-masing berbeda sih ya. Cuman sama-sama karena dia di elemen bumi kayak gini sih memang lebih grounding ya, lebih ke kayak lebih murni hatinya dia. Kalian itu nggak modus lah ya. Tujuan kalian berdua itu adalah ya untuk kebaikan bersama. Mungkin ingin membahagiakan diri satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Terus sebenarnya bagaimana sih pendapat dia tentangmu? Apa yang dia pikirkan? Pandangan dia terhadapmu itu apa? Moon, oke, ada Moon di sini, sama Messenger of Air. Kalau dari Moon, dia mungkin merasa kamu tuh apa ya? Mungkin dia tahu kamu sedih ya dengan perpisahan ini. Dan dia kayaknya paham kalau kamu berharap banget bisa kembali sama dia. Kecuali kamu yang hadir dan ambil paling ngerasa kayak enggak kak, aku nggak ada kepengen balik lagi sama dia. Mau lihat aja dia mau balikan lagi sama aku apa enggak. Jadi kalau kamu ada pikiran mau lihat aja apakah dia mau balik sama kamu apa enggak sih, berarti kamu juga ada kepikiran kali maunya dia balik. Kalau misalnya dia bilang mau balik sama kamu terus kamu apa? Mau tolak? Waduh. Tapi di sini ya kalau resonate ya memang dianya berpikir kalau kamu tuh ada kepikiran pengen kembali sama dia, masih galau, masih bingung dengan perpisahan ini, dan dari Messenger of Air, tapi kayaknya kamu sudah menutup diri darinya mungkin ya, karena ada Messenger of Air di sini. Ya, sepertinya kamu sudah menutup diri darinya, kamunya sudah mungkin sudah kayak aku sudah tak mau pikirkan lagi, meskipun aku mau ya, meskipun kamu mau, tapi kamu sudah nggak mau terjadi lagi sebuah hubungan di antara kalian. Ada pikiran seperti itu dari dia, dan ditambah lagi di dianya tuh juga sebenarnya tahu kalau kamu ada harapan untuk kembali meskipun kamu sudah menutup pintu hatimu, tapi deep atau apa ya, di dalam hatimu, lubuk hatimu yang paling dalam tuh masih kepengen gitu loh bersama dengan dia. Nah makanya di sini itu ada King of Water ya, dianya juga sama kok gitu. Namanya juga mungkin kalian ini lebih ke hubungan soulmate ya, atau twin flame kali ya. Jadi perasaan kalian itu mengembari ya. Kalau twin flame memang kayak gitu, ngembarin. Kalau soulmate tuh lebih ke kayak memang kamu sama dia itu sudah di tahap mungkin sama-sama punya karakter yang mirip ya, ini karena kalian sama-sama desain Earth juga, desain di zodiak Earth. Jadi sama-sama kalian itu punya karakter yang sama. Jadi masanya dirimu menutup hati, dirinya juga menutup hati kok gitu ya. Jadi dia juga kayak enggak lah gitu, nggak apa-apa, nggak usah dijalani lagi gitu. Tapi sebenarnya dalam hati juga
kamu menginginkan kembali, dia juga menginginkan kembali, sama-sama, keduanya sama. Tapi kayak udahlah nggak usah gitu. Mungkin kalian sama-sama nggak chat, mungkin sama-sama nggak teleponan, mungkin kalian sama-sama ketemu nggak bersapa. Tapi nanti kalau misalnya mungkin kepoin sosmednya, mungkin pinjem akun orang lain untuk lihat sosmednya dia, semacam itulah ya. Terus udah gitu di sini ada High Priestess sama Patience. Dia melihatmu masih sebagai seseorang yang menarik, seseorang yang intuitif, seseorang yang sabar, ya, seseorang yang sebenarnya masih menarik bagi dia, gitu. Malah sekarang ini dia nggak kepikiran jelek-jeleknya kamu, malah banyak kepikiran baik-baiknya kamu, banyak kepikiran sisi baiknya kamu yang menyebabkan dia itu dulu mau sama kamu, gitu. Seperti itu. Ya, makanya dia masih ada kepikiran, masih ada keinginan untuk bersama, tapi dia olah kembali itu mau dibawa kemana dia masih belum tahu, gitu loh. Tapi dia coba kita lihat deh ya, sebenarnya harapan dia seperti apa nanti. Cuman ya kalau di sini sih nampaknya dia ya gitu aja sih, maksudnya ya dia mau untuk balikan, kamu juga mau untuk balikan, tapi ya karena kamunya nutup diri, ya dia juga ikutan nutup diri. Kalau kamu chat dia duluan aja atau kamu kontak dia duluan aja, ada kemungkinan dia akan membalas. Kalau kamu sudah mencoba, ya coba lagi, karena sebenarnya dari hatinya dia ada keinginan untuk kembali, ya. Kalau resonate loh ya. Oke. So kita lihat ya, sebenarnya dalam hatinya dia itu ada keinginan untuk kembali atau enggak sih, ya kan? Oke. Di sini ada wishbone affirmation, sensitivity, sama fortuitous. Oh, jelas lah, ada lah affirmation. Berarti dia mengafirmasi, mungkin dalam setiap malam sebelum tidurnya dia merasa seperti memelukmu, atau merasa seperti ingin bicara denganmu, atau mungkin dia baru ngetik di WhatsApp atau di Line atau apa, tik dihapus lagi, mungkin kayak gitu. Sensitivity, ya dia sensitif kalau bicara tentang kamu, kalau ditanyain orang tentang hubungan tentang kamu. Terus kalau misalnya diajak balikan, kamu balikan lagi nggak tahu gitu ya kan, kayak gitu. Dia sensitif banget kalau ala pengen marah gitu atau kayak gimana tuh, perasaan seperti itu. Dan fortuitous ya, fortune cookies di sini. Dia sih pengen kayak mengkondisikan kalau memang memungkinkan ada suatu kondisi yang membuat kalian itu bisa bareng lagi sih, dia mau gitu ya sebenarnya sih. Dan kondisinya itu dia pengen banget untuk bisa berinteraksi lagi, pengen banget untuk bicara lagi gitu, karena dia dia kangen itu kata-katanya, dia kangen, dia rindu sama kamu gitu. Jadi kalau udah kayak gini mah, daripada itu ya, apa ya namanya ya, kata ibu saya itu ada yang namanya sakit malah rindu. Apa sih itu sakit malah rindu ya? Jadi sakit yang tadinya tuh sakit mental aja, sakit yang dari, bukan sakit sebenarnya, perasaan rindu yang menggebu-gebu yang menyebabkan jadi sakit fisik beneran gitu. Kenapa jadi kepala pusing, kenapa jadi kayak susah napas, kenapa jadi susah tidur, kayak gitu-gitu. Jadi sakit fisik gitu loh ya. Oke, seperti itu yang pilih PAL 4. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Kalau mau lebih detail ya. Saya pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu, semoga semua sehat selalu, dan semoga semua diberkati oleh alam semesta dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, berlimpah rezeki selalu, hubungan asmaranya menjadi baik, semoga dia kembali lagi padamu, dan semoga kamu juga sama dia bisa langgeng lagi, dan semoga kehidupan asmara kalian semua berjalan dengan lancar. Pamit dulu, bye bye.